Assalamualaikum, kenalin aku Regina Auralia Yusifa dari Fakultas FSBK Program Studi Sastra Inggris Universitas Ahmad Dahlan. Nah, jadi hari ini aku mau ngobrol nih sama salah satu orang yang menurutku inspiratif buat anak muda kayak kita. Jadi beliau ini salah satu MUA atau makeup artist di Jogja yang menginspirasi anak-anak muda untuk jangan takut memulai karir dari usia yang bisa dibilang sangat muda ya. Nah, kenalin nih narasumber aku kali ini, Kak Mary Ika MUA. Halo Kak Mary, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah guys, jadi Kak Mary Ika ini tuh salah satu makeup artist di Jogja. Ya pasti kalian yang update tentang makeup udah pada tahu lah ya sama Kak Mary ini. Nah, Kak Mary, sebelumnya aku mau ngucapin nih, terima kasih buat Kak Mary udah mau jadi narasumber aku kali ini. Ya, sama-sama. Kalau boleh tahu nih, Kak Mary, sekarang kegiatannya apa aja selama pandemi kayak gini? Kalau selama pandemi gini, make up masih jalan, cuman memang sekarang ada protokol kesehatan, jadi jumlah tamu yang dikurangi, tapi untuk make up masih jalan dengan memang agak sedikit berkurang dari yang sebelumnya, kayak sebelum pandemi gitu. Tapi sekarang udah mulai normal lagi, udah mulai ada kegiatan lagi, sedikit-sedikit lah kembali ke seperti dulu gitu. Jadi masih nerima job ya Kak ya, tapi tetap ngikutin protokol yang ada. Oke, Kak Masih, Mary. sekarang masih. Oke, Kak Mary, aku udah nonton nih video kakak di Instagram yang kakak nyeritain perjalanan karir kakak dari awal sampai jadi kayak sekarang ini. By the way, videonya udah ditonton hampir 6.000 orang. Sesuai tema kita nih, Kak Mary. Kak Mary itu menurut aku salah satu anak muda yang inspiratif karena Kak Mary itu memulai karir jadi MUA dari tahun 2013 ya Kak ya. Which is itu kakak baru kuliah semester awal. Nah, kenapa sih Kak Mary bisa memutuskan jadi MUA di usia semuda itu? Padahal zaman-zaman itu kan MUA belum terkenal kayak sekarang itu. Ini gimana Kak? Kalau dulu itu awalnya sih memang aku sebenarnya udah ada keresahan itu dari mulai SMP. Dari SMP itu udah mulai kayak berpikir kok cuman mengharapin uang dari orang tua ya gitu kan. Terus sampai SMA, tapi kan waktu itu kan karena masih kecil cuman ada pikiran tapi tidak bisa merealisasikan. Nah, sampai SMA tuh udah mulai berpikir kayaknya aku harus punya value dalam diriku sendiri gitu. Kita harus punya kemampuan untuk diakui di masyarakat gitu kan. Terus ditambah lagi sebenarnya dulu belum terpikir untuk menjadi MUA, cuman kayak mencari value diri aja. Nah, aku sebelumnya juga belum sampai langsung ke MUA, tapi sempat coba kursus masak, kursus jahit, kursus musik, pokoknya mencari sesuatu yang menjadi value untuk diri sendiri gitu kan. Nah, sampai akhirnya ketemu di make up di MUA ini gitu, terus ngerasa cocok gitu. Lalu sebelumnya pun itu sempat mau kursus bahasa Inggris. Awalnya tuh mau kursus bahasa Inggris, terus mau berangkat besoknya ternyata ada musibah terus nggak jadi. Akhirnya itu masuk ke MUA gitu. Berarti Kak Mary Gimana? itu suka explore ya orangnya, kayak cari tahu apa nih yang aku suka gitu ya, berani mencoba demi mendapatkan yang terbaik gitu ya. Karena kan anak-anak muda tuh biasanya mikirnya, masih muda mau main nanti aja kerjanya gitu ya. Kalau Kak Mary sendiri nih, pernah kepikiran juga nggak Kak? Karena kan pasti ngelihat teman-teman pada main, nongkrong gitu. Kalau Kak Mary gimana nanggepinnya? Kalau main nongkrong sebenarnya aku juga main juga nongkrong, cuman tetap tadi kan kita tetap dengan value itu kita tidak berubah untuk menjadi kuno gitu kan, malah kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Aku tetap nongkrong, tetap sama teman-teman, tapi aku tetap fokus kepada value diriku tadi gitu. Jadi itu tuh beriringan aja, santai. Nah, makanya kenapa
Kenapa kita harus mencoba? Karena di situ untuk menemukan yang cocok itu kan kita nggak bisa langsung dapat nih. Aku sebelumnya juga sempat kuliah di sastra Inggris, terus ternyata tidak cocok. Aku kalau tidak cocok ya udah aku keluar, nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa deh aku keluar daripada terus-terusan salah gitu kan. Nah terus mencoba kursus itu, kursus make up, terus masuk lagi ke Fakultas Ekonomi. Jadi di situ kita harus mencoba, harus berani mencoba untuk menemukan diri kita itu gimana sih, sukanya gimana gitu. Nah, Kak Mary itu kan mulai jadi MUA di semester awal kuliah nih Kak. Berarti Kak Mary itu bisa dibilang kuliah sambil kerja ya dulu. Nah, kira-kira gimana sih cara Kak Mary membagi waktu antara kuliah sama pekerjaan? Cara membagi waktu antara kuliah dan pekerjaan, yang pertama kan dalam apapun bidangnya kita harus bertanggung jawab ya. Jadi di situ yang utama adalah tanggung jawab. Nah, untuk membagi waktu itu kebetulan untuk kuliah itu kan aku selalu padetin di weekdays. Jadi pekerjaanku kan untuk MUA itu di weekend. Untungnya tidak tabrakan kan. Nah, memang istirahatnya yang kurang. Jadi di setiap Selasa sampai Jumat itu aku kuliah benar-benar dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore itu. Nah, pulang dari itu kalau ada tugas aku langsung kerjain. Jadi tidak menunda-nunda gitu kan, langsung. Nah, itu rutin tuh setiap hari setiap hari Selasa sampai hari Jumat. Setelah itu Sabtu dan Minggu itu jadwalnya aku kerja. Jadi udah aku fokus sama kerjaan aku kan sampai Senin itu untuk aku istirahat. Jadi Senin tuh aku benar-benar nggak mikirin kerja, nggak mikirin kuliah, itu aku istirahat, aku bisa main-main sama teman-teman di situ di hari Senin kayak gitu. Oke, berarti kuliah sambil kerja nggak jadi halangan ya Kak ya buat anak muda, buat males-malesan dengan alasan, susah nih bagi waktu kalau kuliah sambil kerja gitu ya. Bahkan kuliah sambil kerja masih bisa main sama teman-teman ya kayak asal bisa bagi waktu, kayak yang Kak Mary ceritain tadi. Ya, menurut aku malah di waktu muda ini tuh waktu kesempatan kita untuk melakukan apapun yang kita mau. Jadi kalau punya ide langsung disalurkan gitu loh. Kalau misalnya mau kerja, udah kerjain aja. Mau kuliah ya sekarang ini, karena dimana kita kan masih mampu berpikir dengan banyak hal gitu kan. Terus kita juga masih punya kesehatan yang cukup untuk melakukan apa yang kita mau gitu. Beda nanti kalau misalnya kita udah tua, jangan sampai lah kalau misalnya mau apa-apa alasannya kayak udah badan udah nggak kuat gitu, pikiran kayaknya udah nggak mampu kayak gitu. Malah ya waktu muda ini waktu yang sangat tepat untuk kita melakukan apa yang kita mau gitu, kita kejar semuanya, nggak apa-apa. Nanti kan kalau udah kita tua, kita udah tinggal santai menikmati hasilnya gitu. Nah, terus nih Kak, kalau dari orang tua gimana dulu? Kan Kak ada tuh orang tua yang kayak nggak usah kerja dulu deh, kuliah aja dulu yang benar gitu. Kalau tanggapan orang tua Kakak gimana dulu waktu Kakak memutuskan kuliah sambil kerja? Cara ngeyakinin mereka gimana? Alhamdulillah ya aku orang tua selalu support, jadi memang tidak ada hal yang harus diyakinkan, tidak ada masalah dengan orang tua karena mereka selalu support 100% apa yang aku mau, dan pokoknya mereka yang inginnya kayak penting kamu apapun yang kamu lakukan kamu harus bertanggung jawab dengan yang kamu pilih itu gitu. Kayak misalnya aku udah ambil kuliah berarti aku harus menyelesaikan kuliah itu. Aku udah kerja ya aku harus kerja di bidang aku ya harus jangan setengah-setengah gitu. Semuanya harus benar-benar total kayak gitu. Berarti orang tua Kak Mary itu support apa aja yang Kakak mau gitu ya, nggak terlalu ikut campur dengan pilihan Kakak, bahkan ngasih support ke Kakak dengan segala kegiatan Kakak lakuin gitu. Betul, mereka selalu support, yang penting harus bertanggung jawab dengan apapun yang kita pilih, apa yang kita lakukan gitu. Oke. Nah, guys, jadi Kak Mary ini punya akun Instagram khusus untuk make up-nya dengan username Mary Ika MUA. Followersnya udah banyak banget nih. Terakhir aku lihat followers Instagram Kak Mary itu 33.000 followers. Nah, Kak Mary, dengan pekerjaan Kakak sebagai makeup artist, Kakak pernah ngerasa jenuh atau capek nggak? Karena kan kalau makeup klien gitu biasanya bangun lebih pagi, kayak jam 2, bahkan jam 1. Terus harus keluar kota dengan perjalanan berjam-jam. Kak Mary pernah ngerasa jenuh nggak sama pekerjaan Kakak?
Kalau jenuh itu sih menurut aku hal yang wajar ya. Maksudnya semua apa aja pun pekerjaannya itu pasti kita akan mengalami titik jenuh kan kalau kita melakukan itu terus-menerus. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya jenuh ya nggak apa-apa dinikmatin aja kayak gitu kan. Kayak oh, mungkin kita butuh istirahat. Tapi jangan sampai larut-larut sampai terus-terusan terus jadinya terbengkalai apa yang harus dilakukan gitu kan. Jadi untuk jenuh itu untuk mengatasinya, yang penting kita tetap fokus. Aku pokoknya fokus tujuan-tujuan di awal itu apa, dan kita kan juga punya kepercayaan kan, diberikan kepercayaan sama klien untuk ini loh dipercayakan untuk hari spesialnya. Jadi tidak mudah lah untuk kita menganggap itu sebuah hal yang biasa-biasa aja gitu. Jadi Kak Mary merasa enjoy aja ya sama pekerjaan kakak, nggak merasa terbebani dengan pekerjaan kakak, kayak just let it flow gitu ya? Iya, karena memang sesuai fashion ya, jadi memang dijalanin aja. Pokoknya fokus sama tujuan awal, karena kan dari awal itu kan kita, aku meniti itu kan nggak meniti karir, nggak langsung jadi sampai sekarang gitu. Terakhir nih Kak, dengan followers kakak yang sebanyak itu, pasti Kak Mary punya tanggung jawab untuk selalu menunjukkan kemampuan kakak yang terbaik dari yang terbaik kan. Nah, boleh kasih tips nggak buat teman-teman yang lain buat selalu konsisten dan bertanggung jawab dalam pekerjaan kayak kakak? Tipsnya ya, kalau untuk pekerjaan itu yang penting pertama adalah komitmen, terus komitmen kita dengan pekerjaan kita, terus tanggung jawab kita, apa yang kita lakukan kita harus bertanggung jawab, apa yang telah dipercayakan kepada kita harus bertanggung jawab atas itu semua. Lalu dalam pekerjaan itu kita juga perlu target gitu kan. Nah, di mana target itu penting untuk kita, yang di mana tadi kalau misalnya kita merasa jenuh, ya udah nggak apa-apa, kita mungkin butuh istirahat sebentar, tapi kita ingat sama target kita ke depannya itu mau dibawa kemana, mau jadi apa kita ke depannya gitu. Biar nggak mudah putus asa, terus tetap semangat. Oke, makasih banyak nih Kak Mary buat tips-tipsnya. Teman-teman yang lain bisa banget nih terapin tips dari Kak Mary supaya bisa bertanggung jawab dengan pekerjaan dan apa yang kita lakuin. Nah, dari kesimpulan kita ngobrol santai nih sama Kak Mary ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa jangan takut untuk memulai sesuatu dari usia semuda apapun, karena apa yang kita kerjakan dengan konsisten dan menghasilkan hasil yang tidak terduga nantinya gitu loh. Apalagi yang kita lakukan itu sebuah pekerjaan yang memang kita suka dan pengen kita lakuin dari dulu. Percaya deh, apapun yang kita lakuin dengan senang hati itu pasti nggak bakalan kerasa capeknya gitu. Kak Mary, thank you banget nih udah mau jadi narasumber aku kali ini. Jujur aja aku deg-degan ngobrol kayak gini. You are the kind person I ever know, and this is the first time we talk somewhat informally, right? Thank you banget udah mau ngobrol ya, Kak. Sama-sama, terima kasih ya sudah mengundang aku di interview ini. Semoga apa yang disampaikan bisa sedikit banyaknya bisa menginspirasi. Amin, 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 amin. Oke guys, thank you banget juga nih buat kalian yang udah nonton dan dengerin kita ngobrol ini. I hope you have a good day and once again thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.